Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli lingkungan bersama dengan Friska, seorang Duta Maritim Indonesia 2018. Kalau misalnya Friska lihat kondisi maritim Bengkulu sekarang itu termasuk yang memprihatinkan kah atau bagaimana, Friska? Kayak kalau misalnya kita lihat kondisi Bengkulu terkhususnya untuk lingkungannya ya, sebenarnya masih memprihatinkan sih, terutama di kota Bengkulu. Kita setiap tahun mengedukasi masyarakat melalui media sosial kita, baik itu media sosial maupun kegiatan langsung, untuk mengedukasi masyarakat bagaimana bisa menciptakan kesadaran terhadap lingkungan, seperti itu. Kita setiap tahun juga aktif Kak untuk kegiatan bersih-bersih pantai. Iya. Baik itu bersama TNI Angkatan Laut maupun dari kegiatan PPM itu sendiri. Jadi masalah sampah tuh nggak akan pernah bisa berhenti. Ini masalah paling besar sih sebenarnya. Jadi aku pernah dengar ini sedih sih sebenarnya, di salah satu acara besar di Bengkulu, waktu itu acara tabut kalau nggak salah sebelum COVID. Jadi tamu dari luar negeri yang saat acara tabut mengundang tamu-tamu dari negara lain, mereka mencari tempat sampah itu kesusahan. Sampahnya banyak tapi tempat sampahnya nggak ada, kata mereka seperti itu. Itu aku dengar langsung ke telingaku, sampai ada yang nge-DM pribadi katanya gini, tugas PPM itu apa, lihat itu sampah di pantai itu nggak habis-habis. Sebenarnya gini loh, iya benar, ini kejadian. Sebenarnya kalau untuk kita memecahkan masalah itu nggak bisa bekerja sendiri. Benar. Kita harus saling merangkul, jangan saling menyalahkan sih, karena tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kan. Kita harus menyadari potensi, kita juga harus menyadari bagaimana untuk bisa menjaga potensi ini. Nah, kalau masalah sampah ini yang paling besar, terutama di pantai Zakat. Itu masalah batuk-batuk kelapa. Nah, salah satu upayanya mungkin ini selaras dengan indikator pengembangan pariwisata pesisir berkelanjutan. Seperti yang aku jelaskan tadi kan, tentang konservasi mangrove tadi ya. Iya. Terus ada juga yang namanya edukasi kepada masyarakat. Ya, jadi kita harus melakukan upaya ini, misalnya pesisir itu punya potensi, ya kita harus manfaatkan. Nah, kemudian kita juga harus menjaga. Kita memanfaatkan, tapi kita tidak merusak. Jadi memanfaatkan dengan jumlah yang cukup gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat masih melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan kesalahan yang sama, ya balik ke diri sendiri sih. Karena kita nggak akan pernah berhenti untuk mengedukasi masyarakat, untuk ada di tengah-tengah masyarakat, menyadarkan kesadaran untuk peduli lingkungan. Dengan yang sudah kita lakukan dari paguyuban ini berdiri sampai sekarang, kita nggak akan pernah berhenti untuk mengedukasi. Ya, harapannya ya kita bisa saling merangkul sih seperti itu, karena permasalahan sampah nggak akan pernah bisa berhenti sampai sekarang. Nah, cuman yang saya pernah lihat ya Kak, kalau dari TNI Angkatan Laut sendiri, dari pembina kita, supaya kotak sampah itu nggak lari-larian atau hilang, ternyata mereka buat dari beton. Dari beton? Iya, jadi aku pernah lihat salah satu tong sampah itu kayak tong sampah yang masyarakat punya. Benar. Yang di depan rumah mereka. Nah, Angkatan Laut juga melakukan hal yang sama. Jadi di depan Bengkolan Mall itu, di dekat pantai, itu ada logo Jelis PPJ Yamaha, itu kan milik Angkatan Laut. Jadi ternyata upaya yang mereka lakukan supaya kotak sampahnya kemana-mana ya benar-benar buat kotak sampah yang permanen kayak gitu. Gitu. Sebenarnya juga percuma kalau misalnya dari Putra Putri Maritim ataupun dari TNI AL dan juga mungkin pahlawan sampah lainnya juga ikut membantu membersihkan pantai, tapi kesadaran masyarakat masih sangat kurang gitu kan. Kalau misalnya sudah dibersihkan, dibuang lagi, dibersihkan, dibuang lagi. Terus juga kalau misalnya masyarakat tuh kalau berwisata ya kalau bisa jangan buang sampah sembarangan. Iya, gitu benar kan. banget. Kita kan juga kalau misalnya wisata ini kan juga mendongkrak ekonomi daerah kan ya. Kalau misalnya orang luar datang ke pantai tapi kondisi pantai sangat semrawut dengan sampah, kan kita tutup prihatin gitu kan ya Friska. Iya, benar banget. Kalau misalnya Friska lihat sekarang berarti kondisi masyarakat untuk kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan itu sangat kurang berarti ya? Kalau untuk kesadaran sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisasi ya, karena itu di dalam nggak bisa kita lihat. Cuman kita bisa lihat dari kenyataan yang bisa kita lihat di depan mata kita. Ya memang sih kalau terkhusus untuk kota Bengkulu itu kesadarannya masih kurang. Terutama kalau kita berkunjung ke pantai, pantainya bagus tapi sampahnya banyak. Banyak sekali. Jadi ya yang paling penting bagaimana kita bisa saling merangkul, nggak cuma banyak
protes atau komen, tapi bagaimana kita bisa sama-sama saling turun saat PPM bisa mengedukasi masyarakat, terus melakukan kegiatannya dengan aksi peduli lingkungan, bagaimana kita bisa sama-sama untuk melakukan hal yang sama gitu. Oke, nah mungkin Friska nih terakhir nih, mungkin ada masyarakat yang pengen tertarik nih jadi putra-putri maritim, gimana sih caranya gitu? Oke, sebenarnya untuk paguyuban di Bengkulu sendiri sampai sekarang kita belum ada persiapan untuk pemilihan lagi. Cuma semoga harapannya, mohon doanya ke teman-teman dan penonton akan ada penerus cepatnya sesegera mungkin untuk tahun 2023. Nah, kalau teman-teman berminat menjadi bagian dari paguyuban putra-putri maritim Provinsi Bengkulu, seperti yang tadi aku bagi ke kalian, bahwa siapin mental, fisik itu yang utama. Kalau misalnya kurang tinggi, misalnya kualifikasinya tingginya minimalnya sudah ditentukan sekian. Tapi jangan takut untuk mencoba dulu. Ini banyak banget Kak yang nge-DM ke aku, baik itu di official akun maupun akun pribadi ya? Kak, kalau misalnya nggak bisa berenang gimana? Kalau tingginya kurang gimana? Nggak masalah, karena aspek penilaian itu nggak terfokus dan terpatok hanya dari penilaian ini. Ini juga berlaku, aku yakin, di duta-duta yang lain. Jadi kalaupun tinggi kita kurang, terus belum bisa berenang misalnya, kan itu bisa dilatih, dan tinggi pun nggak menjadi patokan. Karena banyak penilaian dari segi yang lain yang masih bisa dipertimbangkan. Nah, itu sih pengetahuan kita tentang kemaritiman, fisik terutama, karena memang full fisik, apalagi kalau mau berangkat ke nasional. Ya, kita benar-benar kayak siswa angkatan laut lagi pendidikan. Benar-benar. Tidak ada bedanya berarti ya. Oke Priska, semoga informasi yang kamu berikan tadi sangat bermanfaat ya bagi pemirsa di rumah, dan juga mungkin dari pemirsa yang pengen jadi PPM, ya dipersiapkan baik-baik ya dari segi mental dan juga fisik. Oke, terima kasih ya Priska sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Salam sehat dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Baik pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama kita maju. Sampai jumpa.